Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Anda kini bergabung bersama saya Rusdi Maulana dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Tebing longsor akibat tanggul irigasi jebol, jalan desa di Kabupaten Magelang tertutup material lumpur. Perluas pencarian hingga radius 10 km, tim Basarnas Gabungan Brebes belum menemukan remaja yang tenggelam saat beraksi demi konten terjun bebas. Kecewa uang ganti rugi lahan bendungan Bener Purworejo tak kunjung dibayar. Warga mematok lahan dan menutup akses jalan sehingga proyek berhenti total. Kita ke informasi pertama pagi ini, tebing setinggi 3 meter di Kecamatan Candi Mulyo, Magelang, longsor dan menerjang jalan desa. Warga sempat panik karena longsor bercampur lumpur menutupi jalan-jalan desa. Warga Dusun Geneng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Magelang, panik saat lumpur material longsor memenuhi jalan desa. Lumpur juga menerjang rumpun bambu. Material longsor berbentuk lumpur datang dari tebing setinggi 3 meter di perbukitan. Diduga tebing longsor akibat jebolnya tanggul saluran irigasi di balik tebing. Longsor diperparah kondisi tanah labil akibat galian tanah untuk membuat batu bata yang dilakukan warga setempat. Bata kan dikeruk gitu, Nah, terus dari sana kan ada air dari pinggir jalan, dimasukin ke sini. Nah itu udah penuh tapi nggak ditinjau gitu yang punya. Nah lama-kelamaan, di sini udah pernah amblos, longsor gitu. Nah itu ini longsor lagi karena mungkin dari air gitu. Udah lama memang tanah ini tanah sering longsor lah dulu gitu. Labil gitu ya. Labil iya. Makanya kan ada jalan air udah di atas bawah sini, jadi udah ke jembatan ini jalan air. Tugas gabungan BPBD dan relawan bergotong royong menyingkirkan longsor dari jalan. Agar bisa beraktivitas, warga harus melewati jalan lain sejauh 5 km. Selain itu, longsor juga menerjang sebuah tempat pembuatan tahu. Bahan baku tahu rusak karena tergenang lumpur longsor. Menurut perajin tahu, longsor datang disertai suara gemuruh. Pertama itu cuma aliran air ini kok di jalan gitu. Terus keduanya itu langsung ada suara gemuruh di lumpur. Seberapa tinggi lumpurnya? Ya kalau yang sampai sini sih setengah meteran ada lebih. Tebing longsor setelah Dusun Geneng diguyur hujan lebat sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sementara itu puluhan rumah di desa Gatak, Boyolali terendam banjir pada Minggu malam. Banjir dengan ketinggian bervariasi antara 60 sampai 100 meter merendam rumah dan kios di Dusun Gatak, Kecamatan Bayudono, Boyolali. Warga berupaya menyelamatkan diri dengan mengungsi ke tempat lebih tinggi. Banjir dipicu hujan lebat yang mengguyur desa Getak selama 2 jam pada Minggu sore. Air tidak bisa mengalir lancar karena gorong-gorong desa yang tersumbat. Selain itu, letak desa Gatak yang lebih rendah dari desa tetangga menjadi sasaran luapan air dari area sawah. Polisi berjaga di sekitar permukiman untuk mengantisipasi adanya pencurian. Sementara yang terdampak ada 22 kios, kemudian rumah warga ada sekitar 3 rumah warga, 1 gereja, kemudian 1 gedung bekas gedung film. Ya, kita beralih ke informasi lain. Tim Basarnas Gabungan terus menyusuri Sungai Cisanggarung dan bantaran sungai untuk mencari keberadaan remaja bernama Royan. Namun upaya pencarian hari keempat belum membuahkan hasil. Hari keempat tim Basarnas Gabungan kembali menyusuri Sungai Cisanggarung untuk mencari remaja bernama Royan yang tenggelam usai terjun bebas dari jembatan bersama 4 rekannya. Petugas mengerahkan 5 perahu karet untuk memperluas area pencarian sejauh 10 km. Pencarian juga dilakukan melalui jalur darat. Sebagian tim menyusuri semak belukar di bantaran sungai. Petugas belum bisa menyelam karena arus sungai masih deras dan banyak pusaran yang membahayakan keselamatan. Pada pencarian hari Minggu, tim belum menemukan korban. Ini hari keempat kita masih berusaha maksimal, kita dibantu dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pol Air maupun Basarnas dan Tim SAR. Kita teknisnya dibagi 2 Pak, ada yang di TKP menyisir dari tepi-tepi dan sampai kemudian jarak kurang lebih 5 km di Bendungan Karet.
Sementara itu orang tua dan keluarga korban di Desa Prapak Kidul, Kecamatan Losari tetap setia menunggu hasil pencarian tim Basarnas. Mereka terus mengasah harapan anak sematawayang dari pasangan Ali Hashim dan Ramsyah bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Ayah korban mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum putranya hilang tenggelam. Pada hari itu sebelum kejadian, Ryan ketemu bapak nggak? Iya, kira-kira iya. 2 hari terakhir berarti. Malam itu nggak ketemu sih, ketemunya bapak tuanya di warung. Mau berangkat, mau pas paginya mau berangkat sekolah. Ketemu sama kakeknya, bapak saya di warung, mau beli masker buat sekolah kan, pakai prokes. Remaja berumur 13 tahun itu tenggelam usai terjun bebas dari jembatan ke Sungai Cisanggarung, Kabupaten Brebes pada hari Kamis. 4 rekannya berhasil selamat. Aksi terjun bebas dilakukan Royan dan rekannya untuk mendapatkan konten video terjun bebas ke sungai. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga karena sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil terperosok ke sawah di Kabupaten Klaten. Petugas mengevakuasi mobil naas ini menggunakan truk krain. Butuh waktu sejam lebih, mobil berhasil dievakuasi. Mobil terperosok ke sawah saat melaju dari Ngawen menuju ke Karangkono. Diduga sopir mengantuk sehingga mobil terperosok dan terbalik ke sawah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kali ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Vaksinasi booster dengan sistem jemput bola hingga tingkat RW di Kota Semarang sepi peminat. Vaksinasi booster di tingkat RW Kelurahan Manyaran, Kota Semarang tampak sepi peminat pada Senin pagi. Ratusan kursi yang disediakan penyelenggara kosong. Hingga pukul setengah 10 pagi, hanya 50 warga yang mau disuntik vaksin. Padahal penyelenggara menyediakan 250 dosis vaksin booster. Vaksinasi di tingkat RW sebenarnya bertujuan mendekatkan akses vaksinasi kepada warga agar mau divaksin. Pak Babin.